Polantas dan warga menangkap seorang begal motor bersenjata api di Jalan Harapan Jaya, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Senin sore. Tersangka mendapat amuk massa. Tersangka bernama Febri Pratamba, berusia 23 tahun, warga Anak Tuha, Lampung Tengah. Seorang temannya berhasil kabur. Tersangka ditangkap sebelum mendapatkan motor hasil kejahatan. Motor lintas mengamankan tersangka. Penangkapan berawal saat polisi akan menghentikan motor tersangka yang tidak dipasang plat nomor. Tersangka yang kabur dan dikejar polisi akhirnya kecelakaan dan ditangkap. Selain senjata api lengkap dengan pelurunya, polisi juga menyita motor dan peralatan mencuri, yakni seperangkat kunci letter T. Dikejar dari Sultan Agung masuk Jalan Sultan Haji, terus masuk ke Jalan Sepang Jaya, Harapan Jaya. Nah, dari sana kita sambil dikejar terjatuh, kita tolong masyarakat, dibantu masyarakat untuk mengamankannya. Ternyata didapatkan senpi sama letter T. Ada berapa orang yang kita kejar tadi, Nan? Tadi berdua boncengan, yang satu yang bawa kendaraan sempat lari, yang tertinggal cuma satu ini. Penyidikan tersangka dilimpahkan ke Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung. Polisi masih memburu rekan tersangka yang kabur ke tengah permukiman. Robila Ste melaporkan dari Bandar Lampung. Yang kuning. Tarik kemana Pak katanya? Kuning. Oh iya, maju kuning. Dua pencuri terpergok warga saat akan membawa kabur motor di depan sebuah kios di Jalan Sumatera Lintas Barat, Kecamatan Gisting, Tanggamus, Senin siang. Keduanya yang berupaya kabur itu lalu ditangkap dan sempat diamuk massa. Beruntung polisi segera tiba dan keduanya langsung dievakuasi. Keduanya ditangkap setelah satu tersangka merusak kunci motor korban, sementara tersangka lain menunggu di motor. Pulang Jumatan aja. Jam berapa itu? Setengah satuan lah. Di Jumatan itu pokoknya tahu menang aja. Udah rame-rame aja. Tahu motor kita sendiri yang kena. Awalnya nggak tahu? Nggak tahu yang itu. Kan lagi sholat. Setelah itu tahunya gimana? Ya, tahunya dari yang rame-rame itu ya, motor kamu iya katanya. Oh gitu. Udah ya. Apa tadi Mas yang dirusak? Kunci kontaknya. Polisi menyita kunci T, ponsel, dan 2 unit motor milik korban dan tersangka. Menurut polisi, keduanya kerap mengincar motor yang diparkir pemiliknya tanpa kunci tambahan di pinggir jalan. Sudah dibentuk oleh tim khusus, yaitu dari Reskrim dan Satintelkam. Jadi sehubungan itu saat dipimpin Kasat Intel membuntuti pelaku karena kedua pelaku itu dicurigai. Dan akhirnya kedua pelaku melakukan pencurian dan tertangkap oleh tim khusus yang dipimpin oleh Kasat Intelkam. Kedua tersangka berinisial AD, berusia 17 tahun, dan Rizky, 23 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Tersangka Rizky merupakan residivis kasus jambret beberapa waktu lalu. Kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Kapan titik itu? Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Selain Tanggamus, seorang pencuri juga ditangkap di Bandar Lampung. Polsek Teluk Betung Selatan Senin siang menangkap Henry Hermawan karena mencuri motor. Tersangka tidak melawan saat ditangkap di rumahnya di Kecamatan Bumi Waras. Polisi menyita 1 unit motor dan peralatan mencuri. Seorang teman tersangka masih buron. Keduanya mencuri 5 motor, 3 di Teluk Betung Selatan dan 2 di wilayah hukum Polsek Panjang. Terlihat jelas ciri-ciri pelakunya yang sedang melakukan aksi pencurian tersebut. Setelah mengetahui ciri-ciri dari rekaman CCTV, tim Resmo Polsek Teluk Betung Selatan langsung bergerak mencari keberadaan pelaku yang berdasarkan ciri-ciri pelaku identitas tersebut melakukan upaya paksa dan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Motor yang disita telah diubah warnanya. Tersangka mengaku motor curiannya akan dipakai sendiri. Diganti warna biar apa itu maksudnya? Biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan.
Jadi diganti warna biar nggak ketahuan polisi. Iya. Terus niatnya mau dijual. Kenapa kok belum dijual yang itu? Lihat mau dipakai sendiri tuh. Terus niatnya kalau uang habis dijual dulu mau dipakai buat apa? Buat sehari-hari. Buat sehari-hari buat apa? Makan. Makan. Identitas tersangka terungkap setelah terekam CCTV saat mencuri motor di salah satu rumah di Kelurahan Gedung Pakuwon, Teluk Betung Selatan. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA sederajat di Bandar Lampung Senin pagi dimulai. Di hari pertama, sejumlah siswa yang didampingi orang tuanya banyak yang mendatangi sekolah meski PPDB menerapkan secara daring. Salah satunya terpantau di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Menurut orang tua siswa, PPDB daring sulit diakses dan ada beberapa pertanyaan di dalam formulir pendaftaran yang sulit dipahami. Ya keluhannya itulah dia nggak bisa akses, juga kan kadang-kadang susah gitu. Dia pengen langsung aja, kayak dulu-dulu. Maksudnya langsung daftar ke sekolah gitu? Iya, jadi mudah. Kita kan orang udah dewasa ini kan kurang tahu. Mungkin anak-anak lebih tahu tapi susah gitu. Ada juga orang tua siswa yang mengaku mendaftar secara tatap muka lebih mudah, karena jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi panitia PPDB. Nah, kesulitannya apa Bu tadi? Yang soal daftar tadi sulitnya apa? Zonanya sama lokasi rumah. Tempo ada di pos pendaftaran. Oh, langsung datang ke sekolah ya? Iya. Jadi artinya kurang efektif ya? Iya, kalau lebih baik ke sekolah tidak pada online. Kalau yang online ini kurang efektif belum Ibu? Kadang kan orang yang ngerti juga kalau buat ibu-ibu online atau enggaknya. Gitu. Kalau ada yang paham, sebagian paham sama enggaknya. Gitu ya. PPDB tingkat SMA digelar selama 3 hari dan berakhir pada tanggal 30 Juni besok. Kuota PPDB dibagi 4 kategori, yakni zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, kuota PPDB 2022 tingkat SMA se-Lampung 77.226 siswa. Rinciannya untuk SMA 49.104 siswa dan SMK 28.122 siswa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.